zaman dahulu, diceritakan ada sebuah kerajaan Sunda yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana berpermaisurikan Dewi Laralingsing. Darinya, ia mempunyai 4 orang anak. Anak pertamanya seorang wanita yang sangat cantik bernama Dyah Pitaloka, dan oleh kakeknya diberi nama Citra Resmi. Bahkan, kecantikan Dyah Pitaloka ini terdengar oleh Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Mohon maaf yang mulia, apakah yang mulia belum juga berpikir untuk mencari pendamping untuk yang mulia? Benar kata penasehat, wahai anakku, Bunda pikir sudah saatnya seorang raja untuk mempunyai permaisuri. Aku pikir juga begitu ibunda, tetapi kira-kira siapa calon yang sesuai untukku? Perintahkan saja seluruh pelukis terbaik di negeri ini untuk melukis putri-putri seluruh. Baiklah penasihat, segera kirimkan utusan ke seluruh kerajaan. Baiklah yang mulia, segera dilaksanakan. Untuk mencari seorang permaisuri yang sesuai, maka Hayam Wuruk mengirimkan semua juru lukis Majapahit ke seluruh penjuru Nusantara. Setelah beberapa waktu berlalu, para utusan telah kembali ke Majapahit dengan membawa hasil lukisan para putri-putri dari semua kerajaan. Dari sekian banyak lukisan, hanya satu yang menarik perhatian Hayam Wuruk, yaitu lukisan Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda. Dia adalah Dyah Pitaloka yang mulia, dia putri dari Prabu Buana dari kerajaan Sunda. Dia cantik sekali, wahai penasehat. Hanya Dyah Pitaloka lah yang sesuai untuk menjadi permaisuriku. Mohon maaf yang mulia, keputusan ada di tangan yang mulia. Oleh karena itu aku mengutus Patimandu untuk segera mengirim surat lamaran kepada Dyah Pitaloka. Baik yang segera laksanakan. Patimandu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari. Kemudian, Patimandu menghadap Raja Sunda. Sang raja pun senang putrinya dipilih Raja Majapahit yang terkenal raja ternama. Mohon maaf Baginda Prabu, telah datang utusan dari kerajaan Majapahit untuk menyampaikan surat dari Raja Hayam Wuruk. Siapakah dia, Paman? Mohon maaf, Baginda Prabu. Saya adalah Patimandu, utusan dari Hayam Wuruk untuk menyampaikan surat ini kepada Prabu Linggabuana. Apakah benar Hayam Wuruk ingin melamar putriku Dyah Pitaloka? Benar, Baginda Prabu. Sebuah kehormatan besar bagi kerajaan Sunda. Benar Kakanda, ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kita. Bagaimana putriku Dyah Pitaloka? Bagaimana baiknya menurut ayahanda saja. Baiklah, sampaikan jawabanku untuk Hayam Wuruk. Siap laksanakan, Baginda Prabu. Patimandu kembali ke Majapahit membawa surat balasan Raja Sunda dan memberitahu rencana kedatangan mereka. Linggabuana pergi ke Majapahit beserta rombongannya. Sementara di Majapahit sendiri, mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. 10 hari kemudian, Kepala Desa Bubat datang melapor bahwa rombongan orang Sunda telah datang. Hayam Wuruk siap menyongsong mereka, tetapi Pati Gajah Mada tidak setuju. Siapkan kereta untuk menyambut Raja Prabu Linggabuana. Siap laksanakan yang mulia. Mohon maaf yang mulia, menurut saya tidak sepantasnya seorang Maharaja Majapahit menyongsong dalam kerajaan Sunda yang seharusnya menjadi bawahan. Maksud kamu apa, Pati Gajah Mada? Siapa tahu dia adalah musuh yang menyamar. Hayam Wuruk pun tidak jadi pergi ke Bubat, menuruti saran Pati Gajah Mada. Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini. Namun, mereka tidak berani melawan. Sementara Raja Sunda telah mendengar kabar ini, tidak bersedia menjadi negara bawahan Majapahit. Maka beliau berkata, memberitahukan keputusannya untuk gugur
seperti seorang ksatria. Hayam Wuruk telah ingkar janji, dialah membuktikan kehormatannya. Lebih baik kita gugur daripada tidak melakukan hal yang terbaik. Hidup Raja Wijaksana! Hidup Kerajaan Sunda! Wahai anakku dan istriku, lebih baik kalian pulang ke kerajaan Sunda. Tidak ayahanda, demi menjaga kehormatan, aku akan tetap di sini. Siapkan pasukan, kita lawan Majapahit. Hidup Kerajaan Sunda! Hidup Kerajaan Sunda! Wahai prajuritku, kita di sini bukan tanpa alasan. Kita di sini untuk mempertaruhkan kerajaan Sunda. Lebih baik kita gugur di pertarungan daripada menjadi penjajahan Majapahit. Hidup Kerajaan Sunda! Hidup Kerajaan Sunda! Buktikan pada mereka kita adalah Majapahit yang berkuasa. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Siapkan diri kalian, kita lawan Majapahit. Hidup kerajaan Sunda. Hidup Kerajaan Sunda! Hidup Kerajaan Sunda! Hidup Kerajaan Sunda! Serang! 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 Pasukan Majapahit banyak yang gugur. Namun, karena kalah jumlah, pasukan kerajaan Sunda terdesak. Akhirnya, Prabu Linggabuana gugur di medan pertempuran. Dan pasukan kerajaan Sunda kalah di pertempuran yang tidak seimbang itu. Laralingsing dan Dyah Pitaloka pun sangat bersedih mendengar kabar gugurnya Prabu Linggabuana. Maafkan aku ayah, aku akan melakukan balapan ini demi menjaga kehormatan kerajaan Sunda. Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini. Ia kemudian mencari Dyah Pitaloka, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka Prabu Hayam Wuruk pun merana karena tidak jadi menikah dengan wanita idamannya ini.